Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan ikhwah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat sentana yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hanya karena izinnya lah dan nikmatnya lah maka pada hari ini kita kembali dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan nikmat yang luar biasa yang diberikan di hari Jumat yang barokah ini, penghulu segala hari. Teman-teman dan sahabat sentana yang saya cintai karena Allah, sesuai dengan topik kita pada hari ini, insya Allah kita akan coba bahas suatu topik yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu 3 harta simpanan yang paling utama. Saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah, bukankah kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini secara naluriah, secara fitrah senantiasa menginginkan simpanan harta, dan itu menjadi hal yang wajar di dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan di muka bumi ini. Tentu simpanan yang kita harapkan sebagian di antaranya adalah berupa harta yang secara kasat mata kita lihat, kita pegang, dan kita gunakan dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Harta yang biasa kita kejar tentu merupakan harta dalam bentuk materi, harta yang memang siang dan malam, pagi sampai dengan petang, bahkan terkadang sampai pagi lagi kita mengejarnya, ya, dengan susah payah, ya, bercapai-capai kita untuk mengejar harta. Meskipun kita sering diingatkan oleh para ulama dalam berbagai kajian bahwasanya kita diingatkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah fana, yaitu akan berakhir dan tidak akan abadi. Namun demikian, sebagai sifat manusia, maka senantiasa kita akan mengejar dunia, dan terkadang bahkan sering di antara kita tergoda dan menjadikan kita lupa dengan akhirat. Maka pada kesempatan ini saya mencoba untuk membawakan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang dimaksud dengan harta itu, dan dengan judul 3 harta simpanan
yang paling utama. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita ada 3 hal sebagaimana diriwayatkan ya, oleh Al-Imam Al-Baihaqi ya, di dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, afdaluhu lisanun zakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Hadis riwayat Tirmizi, yang artinya kurang lebih harta yang terbaik itu ada 3, atau harta simpanan itu yang paling utama ada 3, yaitu lisan yang senantiasa berzikir, hati yang senantiasa bersyukur, dan istri mukminah yang senantiasa membantu keimanan suaminya. Saya ulang ya, artinya harta terbaik atau simpanan terbaik itu ada 3. Yang pertama adalah lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga istri yang mukminah yang senantiasa membantu keimanan suaminya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, hadis riwayat dari Ibnu Majah, yang artinya hendaknya salah seorang dari kalian mengambil harta simpanan, yaitu berupa hati yang senantiasa bersyukur, lisan yang berzikir, dan istri mukminah yang menolong salah seorang dari kalian dalam urusan akhiratnya. Allahu Akbar. Jadi ternyata dari sudut pandang yang berbeda, kita dapat memahami simpanan harta yang paling utama itu ternyata berbeda dengan apa yang biasa kita pahami. Ya, Nabi SAW mengingatkan kita sekalian, namanya simpanan. Simpanan tentu sesuatu yang akan kita tuai, yang akan peroleh di kemudian hari. Simpanan. Ya, kita menyimpan uang di bank, kita ikut di dalam pension plan misalnya, dana pensiun dan sebagainya, sebagai simpanan hari tua. Padahal kita sebagai manusia juga memahami bahwa tidak satu pun dari kita yang tahu apakah kita sampai di hari tua atau tidak. Tetapi ada satu simpanan yang Nabi jamin, dan dengannya kita akan mendapatkan sebuah kebahagiaan baik di dunia dan akhirat. Inilah 3 simpanan utama yang Nabi ingatkan kepada kita seperti tadi. Yang pertama, lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Lisan, lidah kita ini, ya, di mana kita fahami bahwa lidah ini adalah sebagai alat yang paling utama untuk berkomunikasi. Dan dengannya juga kita bisa selamat atau kita juga bisa terjerumus di dalam hal-hal yang merugikan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah, surat 2, ayat 152. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, karena itu, atau maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku pun akan senantiasa ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku, atau mengingkari nikmatku. Jadi Allah pun mengingatkan kita, manakala kita berzikir atau mengingat Allah, maka dapat dipastikan Allah pasti dan akan selalu mengingat kita. Demikian juga tentang syukur. Bersyukurlah kepadaku, ya, maka tentu Allah akan melipat gandakan nikmatnya kepadamu. Dan janganlah kalian ingkar dengan nikmat yang telah diberikan Allah itu. Rasulullah SAW juga
sabda dalam hadis qudsi yang artinya kurang lebih Allah Ta'ala berfirman, ini hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim, aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Dan jika ia mengingatku di dalam suatu kumpulan, aku pun akan mengingatnya di dalam kumpulan-kumpulan yang lebih baik daripada itu. Jadi, hadis qudsi ini adalah firman Allah yang redaksinya disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah bagaimana persangkaan hambanya? Maka hati-hati kita untuk berprasangka. Ya. Kalau kita berprasangka jelek, maka demikian juga Allah akan menjadikan prasangka hambanya itu menjadi juga apa yang akan didapatkan oleh kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berprasangka baiklah, berhusnuzonlah. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada sesama manusia pun kita senantiasa dianjurkan untuk berhusnuzon. Sebagaimana juga dalam surat Al-Hujurat, ya, surat 49. Itu kita diingatkan betul, jangan kalian berpurbasangka atau berprasangka jelek kepada sesamamu. Ya, karena itu akan menjadikan suatu hal yang merugikan bagi kita dan bagi saudara-saudara kita yang lainnya. Maka Allah mengingatkan kita tentang persangkaan ini. Kemudian Allah pun mengatakan bahwa aku akan bersamanya ketika ia mengingatku. Jadi manakala kita mengingat Allah, berzikir itu artinya mengingat Allah, maka dapat dipastikan Allah pun akan membersamai kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya, aku akan bersamamu ya dimanapun kamu berada. Surat 57 ayat 4. Surat Al-Hadid ayat 4. Dan banyak lagi dalam Al-Quran ayat-ayat yang mengatakan seperti itu. Ya. Jadi, saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah, berzikir itu ya adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Cara kita untuk merefleksikan mengingat Allah itu dengan lisan yang senantiasa kita basahi dengan berbagai ya zikir dan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mengajarkan banyak sekali zikir ini. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah menjadikan seorang hamba akan senantiasa diingat oleh Allah. Dan kalau kita sudah senantiasa diingat oleh Allah, maka ala bizikrillahi qulub ya. Jadi ala bizikrillahi tatmainul qulub. Barang siapa yang senantiasa mengingat Allah, maka hatinya akan menjadi tenang. Barang siapa yang senantiasa mengingat Allah, maka dijamin hatinya akan tenang, tidak gelisah. Itu surat 13 ayat ke-28 ya. Lisan yang senantiasa berzikir ini akan menjadikan seorang hamba tenang, akan senantiasa diingat oleh Allah. Apabila Allah telah mengingat seorang hamba, tentu Allah akan berikan kepadanya berbagai macam karunia, rahmat, dan nikmatnya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ya inayah dan taufiknya, dan kita sangat membutuhkan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk dalam kita mengarungi hidup bahtera di muka bumi ini. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah, hatinya pun akan senantiasa terjaga dari segala godaan setan. Bukankah setan itu adalah aduwwum mubin, adalah musuh yang sangat nyata bagi kita. Karena disebutkan dalam sebuah hadis ya, riwayat Imam Ahmad, bahwasanya berzikir itu bagaikan benteng yang sangat kokoh yang akan membentengi seorang hamba dari musuhnya. Sementara musuh kita adalah setan, ya. Baik dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Ya. Oleh karenanya maka mari kita biasakan diri ya. Harta yang pertama, simpanan yang pertama ini adalah lisan yang senantiasa berzikir.
Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah ini senantiasa juga hatinya akan bening, ya. Akan hatinya itu semakin bersih, ya, dan diberikan oleh Allah kekuatan, ya, kemampuan untuk menjalankan syariat Allah dengan baik. Dan kita tahu bahwa kalau kita menjalankan syariat Allah, yaitu, ya, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa. Dan dengan ketakwaan ini Allah jamin banyak hal. Ya, jadi dengan lisan yang berzikir, kita insya Allah akan menjadi orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, surat At-Talaq, surat 65 ayat 2, 3 dan 4. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, ya, maka Allah akan memberikan jalan keluar atas segala permasalahan hidupnya. Allah akan memberikan solusi dalam berbagai hal permasalahan yang kita hadapi. Ya. Syaratnya takwa. Dan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak kita duga-duga. Dan Allah tidak hanya sampai di situ. Ya, barang siapa yang bertakwa, bertawakal kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah juga akan memenuhi segala kebutuhan kita. Kemudian juga Allah akan memudahkan urusan kita. Allahu Akbar. Jadi dimulai dengan zikir lisan yang senantiasa dibasahi dengan zikir kepada Allah akan berkonsekuensi, berimplikasi positif terhadap hidup dan kehidupan kita. Akan menuntun kita kepada ketakwaan, derajat ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 13. Jadi yang mulia di hadapan Allah, di sisi Allah itu adalah hanya orang yang bertakwa. Bukanlah orang yang hartanya berlimpah ruah, jabatan pangkat yang tinggi, popularitas yang luar biasa, kepandaian yang sangat tinggi, dengan segala gelar yang sedemikian berderet. Di hadapan Allah, nothing. Hanya satu, takwa. Ya, yang menentukan tinggi dan mulianya seseorang itu adalah takwa. Dan lisan yang berzikir itu akan menuntun kita kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian selanjutnya diceritakan dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, ada seorang laki-laki yang bertanya, ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam sudah banyak pada kami. Beritahukanlah kepada kami sesuatu yang kami bisa berpegang teguh kepadanya. Lalu Nabi SAW menjawab, hendaklah lidahmu senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi, ya, menjawab pertanyaan sahabatnya ini, yang sahabatnya bertanya tentang apa gitu, ya. Yang amalan yang bisa dengan itu kami berpegang teguh sudah. Maka ternyata Nabi SAW menjawab, basahilah lidahmu itu dengan senantiasa berzikir kepada Allah. Ya. Ketika orang ini mengadu kepada Rasulullah SAW tentang syariat yang banyak, tentunya kita pun sulit untuk menghafal seluruhnya. Kemudian meminta kunci kepada Nabi, maka Nabi mengatakan kuncinya yaitu berzikir kepada Allah. Tadi sudah kita jelaskan, ya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Barang siapa yang berzikir mengingat Allah, maka hatinya akan senantiasa tenang. Sebaliknya, barang siapa yang berpaling, ya, berpaling artinya tidak mengingat Allah, maka hatinya akan senantiasa gelisah. Surat Toha, ya, surat 20 ayat 124. Barang siapa yang hatinya justru sebaliknya, jauh dari mengingat Allah, atau berpaling dari Allah, maka dipastikan dia akan senantiasa gelisah. Meskipun kita melihat orang itu kedudukannya luar biasa, ya, hartanya, pangkatnya, jabatannya, ya, kekayaannya, dan sebagainya, yang secara kasat mata manusia menilainya sebagai orang yang sukses. Tapi Allah telah mengatakan, kalau dia jauh dari mengingatku, berpaling dariku, maka hatinya gelisah. Dan kegelisahan ini sesungguhnya
akan dirasakan oleh orang tersebut. Meskipun dia berusaha menutupi, tapi kalau dia berkata jujur, maka sesungguhnya dia akan senantiasa gelisah. Dan kita tidak ingin gelisah dalam hidup, kan? Kita ingin tenang dalam hidup. Kita ingin merasakan bahwa Allah itu bersama kita. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, itu menunjukkan bahwa orang yang senantiasa lidahnya basah dengan zikir kepada Allah, Allah akan berikan kekuatan untuk menjalankan perintahnya. La haula wa la quwata illa billah. Kita ini tidak mempunyai daya upaya apapun, kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Dan Allah akan menolong kita kalau kita mengingatnya. Dan Allah akan memberikan jalan kepada kita kalau kita, lidah kita ini, kita senantiasa ya basahi dengan zikir-zikir. Jangan sebaliknya, ya. Kita basahi lidah kita dengan ghibah, dengan membicarakan aib orang, dengan senang menamimah, mengadu domba orang. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat demikian. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, ya. Lisan yang senantiasa berzikir ini juga adalah merupakan tanaman pohon-pohon surga. Jadi pada saat Nabi SAW Mi'raj, ya, menghadap Allah di Sidratul Muntaha, ya, langit yang ketujuh itu, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di langit yang ketujuh itu. Lalu Nabi berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, sampaikan salam dariku untuk manusia, untuk umatmu. Beritahukanlah kepada mereka bahwa surga itu debunya harum, airnya segar. Surga itu datar. Tanamannya adalah kalimat zikir, yaitu apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah Maha Besar. Hadis riwayat Ahmad, sahih insyaallah. Jadi zikir ini merupakan tanaman surga. Kalau kita sering berzikir, tentu kita sedang menanam pohon-pohon di surga. Dan kalau kita sudah memiliki tanaman, tentu insya Allah Ta'ala Allah akan masukkan kita ke dalam Jannatul Na'im, ke dalam surganya. Maka basahi. Setiap kesempatan kalau kita sedang tidak berbicara yang lain, maka lisan kita basahi dengan zikir kepada Allah. Maka itulah saudaraku sekalian, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah akan sungguh menguntungkan kita, jauh dari kerugian. Di samping kita mengurangi dosa dengan tidak bergibah, dengan tidak menyia-nyiakan ya, waktu untuk berbicara yang tidak mempunyai manfaat, maka tentunya dengan berzikir kita sebaliknya mendapatkan pahala, faedah, dan hal yang sangat menguntungkan, jauh dari kerugian. Kemudian surat Ar-Ra'd yang tadi saya bacakan ya, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, itu juga jaminan dari Allah. Kalau kita lisan kita basahi dengan zikir, maka Allah pun akan menjadikan hati kita tenang, tentram, bahagia. Ya. Jauh dari kegelisahan. Harta simpanan yang kedua, yaitu hati yang senantiasa bersyukur. Jadi yang pertama lisan yang kita basahi ya dengan zikir, yang kedua adalah hati yang senantiasa bersyukur. Hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hati yang mengakui bahwa semua nikmat yang diperoleh itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa dibaca di dalam surat 16, ya, surat An-Nahl, surat 16 ayat 53 dan ayat ke-18. Yang menyatakan bahwa seluruhnya nikmat itu pada hakikatnya berasal dan datang dari Allah. Seluruh nikmat. Bayangkan. Dan kalau kita hitung nikmat-nikmat yang diberikan Allah itu sesungguhnya tidak akan pernah bisa terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tidak akan bisa hitung kita itu. Nikmat Allah tidak bisa kita hitung. Dari mulai udara yang kita hisap, dari mulai darah yang bagaimana kita tidak mengatur tapi dia sendiri otomatis berjalan, bagaimana itu jantung kita berdetak, bagaimana mata bisa melihat, bagaimana itu mekanisme tubuh yang mengatur, makanan masuk kemudian dia urai. Allahu Akbar. Nikmat, seluruhnya nikmat. Tidak mampu kita menghitung nikmat. Maka dengan itu lalu kita tidak bersyukur. Allahu Akbar. Di mana akal sehat kita? Kita diberi uang sedikit saja kepada atau dari orang lain, kita akan berucap terima kasih. Jazakallah khairan katsiran dan sebagainya dan sebagainya. Ini Allah memberikan kita berlimpah ruah
yang kalau kita hitung tidak mungkin kita bisa hitung nikmat itu. Tapi sangat sedikit sekali kita bersyukur kepada Allah. Diingatkan pun berulang kali kita senantiasa mengedepankan ya hal-hal yang menjauhkan kita dari rasa syukur pada Allah. Ya. Jadi segala nikmat yang diberikan, yang kita dapat itu sesungguhnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun nikmat itu. Bahkan kita akan dimintakan pertanggungjawaban atas nikmat yang diberikan Allah itu nanti di yaumil qiyamah. Ya. Di dalam surat At-Takasur itu ya, ayat yang terakhir. Disebutkan bahwa nikmat itu akan dimintakan tanggung jawab. Maka berhati-hatilah. Jangan sampai kita tergelincir dengan mengingkari nikmat Allah. Pengakuan nikmat itu adalah jawaban dengan kita menjelaskan dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ia diberikan nikmat oleh Allah, maka kita akan berpikir, apa yang harus saya jawab apabila Allah meminta pertanggungjawaban atas nikmat-nikmat itu. Tidak cukup hanya mengatakan Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, lisan kita mengucapkan syukur kepada Allah. Tapi apakah cukup dengan Alhamdulillah? Tentu tidak. Ya. Syukur itu harus dimulai dengan hati. Ya, diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan seluruh anggota badan kita. Sebagaimana juga dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat 16. Surat 16, surat An-Nahl, ayat ke-78. Ya. Saya bacakan artinya saja, yaitu, dan Allah mengeluarkan kamu atau kita sekalian dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Ya. Kita keluar dari perut ibu kita itu dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak mampu berpikir apapun, tidak mempunyai daya apapun. Wa khuliqal insana dha'ifa. Surat 4 ayat 28, surat An-Nisa 28. Sesungguhnya aku ciptakan manusia dalam keadaan lemah, dhaif. Ya. Kemudian Allah memberikan apa? Sebagai bekal kepada kita. Memberikan pendengaran, penglihatan, hati nurani. Tujuannya apa? Supaya kalian bersyukur. Allah Akbar. Jadi kita keluar dari perut ibu kita itu tidak punya apa-apa, tidak mengetahui apa-apa. Allah bekali dengan 3 hal utama, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Tujuannya untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah. Itu surat 16 ayat 78. Dan hal yang sama Allah mengatakan di dalam surat 17 ayat 36. Ya, saya bacakan lagi supaya urutannya menjadi lebih jelas ya. 17:36 ya. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ketahui, ya. Jadi Allah memperingatkan kita kalau kita tidak punya ilmu, hati-hati. Jangan main ikut-ikutan, ya. Di sini Allah mengingatkan kita, janganlah kalian mengikuti sesuatu tanpa ilmu, kira-kira demikian. Ya. Karena apa? Yang tadi Allah berikan itu akan diminta pertanggungjawaban. Karena pendengaran, yang tadi Allah berikan kepada kita ya, surat 16:78. Kemudian penglihatan, hati nurani, semuanya itu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, jangan main-main dengan, ya, artinya kita akan dimintakan seluruhnya. Ya, pendengaran, penglihatan, hati nurani. Kemudian lebih jauh daripada itu, surat Al-A'raf ya, surat 7 ayat 179. Kita lihat rentetannya ya, supaya kita semakin yakin bahwa Allah memberikan kita itu untuk bersyukur. Hati-hati, kalau tidak maka akan seperti apa? Di sini disebutkan insyaallah taala, saya coba carikan ya. 179. Apa katanya? Oke. Dan sungguh kami akan isi, ini surat 7 ayat 179 ya. Ini kaitannya dengan tadi ya. Allah memberikan bekal dari mulai kita lahir dari perut ibu kita, lalu kalau tidak punya ilmu akan dimintakan pertanggungjawab. Lalu kalau kita gunakan untuk hal-hal yang lain maka akan seperti ini kita. 7179. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia.
Mereka memiliki hati, tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata, tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga, tidak digunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti hewan, bahkan lebih sesat daripada itu. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Allahu Akbar. Hati-hati ya. Jadi kalau kita yang diberikan Allah itu, ya, yang diberikan Allah berupa pendengaran, penglihatan, hati nurani, yang Allah katakan itu semua aku berikan untuk kalian bersyukur kepadaku, lalu kita salah menggunakannya, kita terancam akan menjadi hewan yang bahkan lebih sesat daripada itu. Dan kita akan menjadi bagian dari yang akan mengisi neraka jahanam. Allahu Akbar. Hati-hati ya. Ini untuk diri saya sendiri juga sebagai satu peringatan. Demikian juga untuk ikhwas kalian, untuk saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Jadi demikianlah ya. Bersyukur ini merupakan salah satu hal yang konsekuensi kita hidup dengan cara menikmati apa segala yang Allah berikan kepada kita, ya. Dan dalam surat 14 ayat 7, surat Ibrahim ayat 7 juga Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukurlah kalian. Kenapa? Kalau kalian bersyukur, janji Allah itu pasti Allah akan lipat gandakan nikmatnya. Ya. Tapi hati-hati kalau kalian kufur, kalian ingkar, tidak bersyukur atas nikmatku itu, sesungguhnya azabku sangat pedih. Sangat pedih. Ya. Jadi, hati yang bersyukur itu adalah hati yang hidup, yang senantiasa berucap dan berterima kasih kepada Allah. Di saat ia makan, dia akan merasakan nikmatnya. Di saat dia minum, dia akan merasakan nikmatnya. Dan dengan itu dia berucap syukur kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur itu, hati akan menjadi qanaah. Hati akan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Kalau kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dan dengan itu kita bersyukur kepada Allah, jauh dari dengki, jauh dari iri hati. Dan kalau kita jauh dari iri hati, hasad, dan kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, atau yang disebut dengan qanaah, insya Allah kita akan menjadi orang yang paling berbahagia. Bahagia itu di sini. Tidak ditetapkan oleh harta, tidak ditetapkan oleh pangkat, tidak ditetapkan oleh jabatan, tidak ditetapkan oleh popularitas, tidak. Kalau bahagia itu dikaitkan dengan kesuksesan harta, maka harusnya orang yang paling kaya itulah yang paling berbahagia. Tapi nyatanya banyak sekali orang yang paling kaya itu berakhir dengan bunuh diri. Hatinya kosong. Demikian juga orang yang pangkatnya tinggi. Kalau pangkat tinggi itu disebut orang yang paling bahagia, harusnya orang yang paling berkuasa. Siapa? Misalnya Fir'aun. Tapi nyatanya dia berakhir dengan kebinasaan yang sangat dihinakan Allah. Demikian juga kepandaian Haman itu ya. Orang pandainya Fir'aun, itu pun pandai sekali. Bikin piramid yang sampai sekarang orang belum tentu bisa membuatnya. Demikian juga dia karena tidak beriman, dia tidak bersyukur, maka dia pun binasa. Jadi tidak ada hubungan. Kalau orang yang kerja keras segala rupa itu menjadi ukuran kebahagiaan, maka harusnya orang yang paling kerja keras itu siapa? Misalnya, mohon maaf, kuli bangunan misalnya, itu harusnya orang yang paling bahagia. Orang yang kerja keras, banting tulang. Gitu. Tapi apakah itu ukuran kebahagiaan? Bukan. Kebahagiaan di sini. Kalau kita bersyukur kepada Allah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan nikmat, maka insya Allah itulah hakikatnya kebahagiaan. Teman-teman sekalian, tidak terasa saya sudah kurang sebentar lagi ya. Jadi kita masuk langsung yang ketiga. Simpanan harta utama yang paling utama yang kata Nabi itu adalah istri yang saleh. Istri yang mukminah yang saleh. Allahu Akbar. Nah, ini rahasia juga ya. Karena ternyata kita menikah itu adalah separuh dari agama, kata Nabi SAW. Artinya separuh dari agama, artinya kita sudah tinggal mencari kesempurnaan dengan separuh yang lainnya. Dan kita mendapatkan istri yang salehah itu adalah sebuah kebahagiaan. Dalam satu riwayat hadis mengatakan ya,
Ya, orang-orang yang bisa dianggap bahagia itu apabila dia mempunyai, ya, misalnya di situ Nabi mengatakan, ya, kalau saya tidak keliru ya, dia itu pertama ya punya rumah yang cukup luas untuk keluarganya, punya kendaraan yang cukup juga untuk dipakai, punya tetangga yang baik, dan yang keempat mempunyai istri yang salehah. Allah. Istri yang menyejukkan mata. Ada doanya kan? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah. Jadi kita berdoa kepada Allah semoga diberikan istri-istri yang menyejukkan mata. Istri solehah yang senantiasa dia menyambut kita datang dengan senyum. Ya, yang senantiasa melayani kita dengan ikhlas. Yang bersolek untuk kita, yang memasakkan masakan untuk kita. Allahu Akbar. Bagaimana tidak tentram hati seorang suami ya, yang baru datang dari bekerja mencari nafkah ya, dengan mempertaruhkan nyawa di luar sana, datang disambut dengan hati ya yang sangat menyejukkan mata ya. Allahu Akbar. Bagaimana tidak bahagia? Ya. Maka istri yang soleha ini adalah harta yang luar biasa. Harta simpanan yang termasuk paling utama, kata Nabi. Istri soleha adalah yang senantiasa berpikir bagaimana cara berbakti ia kepada suaminya. Sampai Nabi mengatakan, kalaulah seorang makhluk itu boleh bersujud kepada makhluk lainnya, maka aku akan perintahkan istri itu bersujud kepada suami. Allahu Akbar. Betapa besar ya hak suami atas istri. Maka semoga ya para akhwat ya, ibu-ibu sekalian, jadilah istri-istri yang saleh agar benar-benar menjadi bagian daripada simpanan-simpanan harta yang paling utama yang Nabi katakan itu akan menjamin kebahagiaan. Seperti itu ya. Jadi saudaraku yang saya cintai karena Allah, ya, banyak hal-hal yang akan bisa menguatkan ini. Satu saja hadis yang terakhir barangkali sebelum kita buka soal jawab ya, Nabi SAW bersabda, ya, tatkala itu Nabi kedatangan seorang wanita, ya, bertanya kepada Nabi SAW karena sebuah kebutuhan. Lalu Nabi bersabda kepadanya, apakah kamu memiliki suami? Wanita itu menjawab, benar ya Rasulullah, aku punya seorang suami. Lalu Nabi berkata lagi, bagaimana sikap kamu terhadap suamimu? Wanita itu berkata, aku bersungguh-sungguh mentaati suamiku, kecuali kalau aku tidak mampu, ya Rasulullah. Maka Rasul pun bersabda, lihatlah olehmu, bagaimana kamu di mata suamimu, karena sesungguhnya suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Allahu Akbar. Hadis riwayat Ahmad. Istri yang senantiasa berpikir bagaimana ia senantiasa berusaha ya mentaati suaminya dalam kebaikan dan senantiasa membantu suaminya dalam ketaatan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, maka istri yang demikian ini adalah istri yang betul-betul dirindukan oleh suaminya. Ya, dan dia akan menjadikan bagian daripada kebahagiaan rumah tangganya. Nabi pun senantiasa ya, mendidik para istrinya seperti itu. Dengan berbagai akhlak Nabi yang luar biasa mulianya, Nabi mencontohkan bagaimana kepada kita sekalian cara mendidik istri-istrinya. Ya, bahkan Nabi mengatakan, ya, syarat wanita itu masuk surga itu tidak sulit sebenarnya. Yang pertama, kata Nabi SAW, apabila ya, wanita itu melakukan sholat yang 5 waktu, sholat fardu, tidak disebutkan sholat sunnah, sholat fardu yang 5 waktu. Kemudian dia berpuasa Ramadan, ya, dengan baik dan benar tentunya, sesuai dengan contoh Nabi SAW. Kemudian dia menjaga kehormatannya. Dan yang terakhir dia taat kepada suaminya, maka dia diperbolehkan masuk dari
masuk surga dari pintu yang mana saja. Ada 8 pintu surga itu. Silahkan masuk dari yang mana saja. Tapi sebaliknya, Nabi pun mengatakan, pada saat aku Mi'raj, aku diperlihatkan neraka. Dan Nabi mengatakan, aku melihat yang paling banyak penghuni neraka itu adalah wanita. Allahu Akbar. Di satu sisi, ada kemudahan bagi wanita untuk masuk surga, tapi di sisi lain ternyata penghuni neraka itu paling banyak wanita. Ini Nabi yang mengatakan, bukan siapa-siapa. Dan ternyata waktu ditanya kenapa mereka seperti itu, mereka kufur kepada suaminya. Kufur itu artinya mengingkari nikmat yang diberikan oleh suaminya. Maka berhati-hatilah. Waspadalah, waspadalah. Demikian barangkali ya, sebagai penutup ya, ada 3 yang tadi sudah saya jelaskan. Ini sebagai pengantar saja, semoga dalam 10 menit ke depan insya Allah bisa dipandu oleh Pak Samsul untuk kita soal jawab. Mohon maaf ya, walafu minkum ya. Kita semoga senantiasa dalam keberkahan Allah, dimudahkan Allah ya. Silakan Pak Samsul untuk dipandu. Baik, jazakallah khair Pak Ustadz Salim yang telah menjelaskan Ya, 3 simpanan yang utama, yaitu lisan yang dibasahi dengan zikir, kemudian hati yang bersyukur, kemudian istri yang solehah. Mungkin ada yang bertanya, suami yang soleh bagaimana, nanti kita bisa tanyakan Pak Salim. Tapi ini untuk pertanyaan pertama, ada di kolom chat dari Pak Nusirwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Pertanyaannya, lisan berzikir itu ada contohnya atau zikir apa saja? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Semoga keberkahan senantiasa ya bersama dengan Kang Iwan, Pak Dr. Nusirwan ini yang senior kita dan termasuk paling setia mengikuti kajian kita semua ya. Dan keberkahan juga untuk kita sekalian. Jadi kalau kita bicara tentang zikir ya di depan tadi saya sudah katakan ya, wa khairul hadis kitabullah wa hadi Muhammad SAW. Sebaik-baik perkataan itu perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah Al-Qur'anul Karim. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi telah memberikan petunjuk tentang bagaimana ya redaksi daripada doa, zikir banyak. Misalnya yang saya berulang kali katakan zikir pagi petang misalnya. Itu luar biasa di sana. Ya, banyak sekali doa dan zikir yang Nabi ajarkan di dalam pagi petang itu sudah termasuk menurut hemat saya lengkap. Ya, tinggal kita mencoba untuk membacanya, kalau bisa menghafalnya, ya lalu mentadaburi artinya dan kita coba amalkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cukup banyak Pak Iwan yang bisa kita kerjakan. Tinggal baca bukunya, nanti insya Allah Ta'ala kalau misalnya memang ini nanti Sentana bisa, saya kira bisa menyediakan ya, bisa memfasilitasi bagi yang belum mempunyai buku doa atau zikir pagi petang, insya Allah kasih alamatnya ya. Nanti kita akan coba insya Allah Ta'ala ya, Sentana atau kami nanti akan coba memfasilitasi untuk bisa sampai ke tangan Bapak dan Ibu sekalian. Barakallah. Baik. Makasih Pak Ustadz, makasih. Barakallah. Sama-sama. Selanjutnya silakan yang ingin bertanya. Boleh lewat kolom chat, boleh juga di unmute saja. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mudah-mudahan Pak Ustadz nggak bosen ya kalau saya nanya terus-terusan tiap kali pertemuan mesti aja nanya. Alhamdulillah. Kan ilmu itu sebagiannya karena bertanya ya. Silakan Bu Nur Hasanah. Pak Ustadz, gini saya mau tanya. Kalau saya biasanya gini Pak Ustadz, pada saat saya sedang sendiri, sedang di perjalanan, dan saya berusaha untuk berzikir. Zikirnya yang mudah dihafal. Kalau doa pagi petang tuh kayaknya panjang ya Pak Ustadz. Saya nggak hafal harus baca itu. Biasanya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau saya baca sholawat. Nah, pertanyaannya adalah pada saat kita zikir itu kita harus punya wudu nggak sih? Gitu. Karena pada kadang-kadang kan kita lagi di jalan, lagi dari pikiran saya gini, daripada saya melamun, melanglang buana, pikiran kemana-mana nggak jelas, mendingan saya zikir. Gitu. Saya berusaha untuk zikir. Nah itu satu. Yang kedua, kadang-kadang kalau di keramaian itu zikir diucapkan, dilisankan itu kan malu juga sama orang sekitar. Sehingga suka zikirnya di dalam hati gitu loh Pak Ustadz.
Itu pertanyaannya. Terima kasih. Nanti ada pertanyaan yang lain. Itu dulu. Terima kasih. Iya, zikir itu kan iya, tanpa harus berwudu boleh, karena itu bukan sholat kan. Yang wajib berwudu atau syarat atau rukun itu untuk sholat saja. Ya, tapi di luar itu kan ya kita boleh berzikir tanpa harus berwudu. Lalu diucapkan kapan saja, ya boleh kapan saja. Ya, bahkan tadi kita udah dengar tadi hadisnya ya. Nabi SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di langit yang ketujuh. Nabi Ibrahim mengatakan bahwa pohonan surga itu zikir. Bahkan disebutkan zikirnya yang tadi Ibu Nur Hasanah katakan, itu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bahkan dalam satu riwayat yang lain, 4 kalimat agung ini itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allah. Mengapa kita sia-siakan? Ya. Amalan yang ringan tapi berat timbangan amalnya. Seperti Nabi katakan subhanallah bihamdi, subhanallah azim, itu ringan di lisan ya, tetapi berat amalan itu menjadi pemberat amal soleh kita. Kenapa kita sia-siakan? Apa susahnya sih? Kan gitu ya. Kita mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu, apa susahnya? Daripada tadi ngelamun dan sebagainya. Ya kita jadikan lisan kita berzikir. Dan dengan itu tadi sudah sampaikan, ya, akan menuntun kita kepada ketakwaan. Dan takwa itu akan luar biasa ya, akan menjadikan satu media kita menjadi bahagia dunia dan akhirat. Ya. Begitu Ibu Nur ya. Silakan. Satu lagi nih Pak Ustadz, kaitannya dengan syukur ya. Syukur itu kan mengucapkan alhamdulillah, kemudian nah di masyarakat kita itu terkadang rasa syukur itu diungkapkan dengan misalnya undang tetangga, kemudian dalam rangka syukuran. Iya betul, itu masuk nggak sih Pak Ustadz? Masuk kategori bersyukur nggak sebetulnya? Iya, kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala perbuatan itu, amal itu tergantung kepada niat. Dan kita akan diganjar Allah sesuai dengan niatnya itu. Gitu. Jadi niat kita itu, syukuran itu untuk apa? Untuk pamerkah? Untuk apa? Nah, jadi kembali kepada niat. Tapi kalau tahadus bin nikmah, ya, seperti surat Ad-Duha, ya, surat 93 ayat yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya, maka nikmat yang telah engkau dapatkan itu engkau sampaikan kepada yang lain. Itu tahadus bin nikmatnya, kita memberikan apa rasa syukur itu ya atas nikmat yang diberikan Allah, itu boleh-boleh saja. Tapi kembali kepada niat. Jangan sampai itu digunakan sebagai media pamer. Jangan gitu. Tapi sebagai bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah, berbagi ya. Rasa syukur itu dengan orang lain, tetangganya, sah-sah saja. Dan semoga itu menjadi amal soleh kita. Begitu ya, Ibu Nur ya? Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, wa'iyyakum. Silakan ada yang lain. Terima kasih Bu Nur dan Pak Nusirwan. Setelah yang lain, silakan Bapak-Bapak Ibu. Bapak-Ibu yang akan bertanya, silakan di-unmute saja. Atau barangkali ada ini, apa namanya, yang di chat, kolom chat ada lagi nggak? Chat belum ada Pak. Oh, oke. Belum ada ya. Oke, kalau yang gitu, mau bertanya. Kalau ada yang lain? Iya. Masih ditunggu, Salim, silakan. satu lagi Pak Salim. Ya, silakan Bu. Tadi kan ada 3 harta simpanan ya. Di antaranya adalah istri yang solehah. Ya. Silakan Bu Nur, silakan. Ini cukup ganjal di hati saya Pak Ustadz. Tadi kan ada 3 harta simpanan ya Pak Ustadz ya. Yang terakhir itu adalah istri yang solehah. Itu bagi solehah ya. Itu bagi suami. Nah kalau bagi istri apa ya Pak Ustadz ya? Maaf nih pertanyaannya agak sedikit. Bagus ya. Tadi saya sudah jelaskan. Istri yang solehah itu yang termasuk tadi yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah bagi seorang wanita, apalagi seorang istri ya. Kalau dia memenuhi ada 4 hal yang tadi saya sampaikan, itu kan luar biasa tuh. Barang siapa ya yang melakukan ya puasa Ramadan, sholat fardu dengan baik dan benar ya, tentu sesuai dengan contoh dan petunjuk Nabi SAW, menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, maka dia boleh masuk surga dari pintu yang mana saja. 8 pintu surga. Boleh masuk dari pintu surga yang mana. Allahu Akbar.
Itu kan Yang bukan keempat itu yang paling keempat itu yang utama. paling susah. Wah, makanya jadi tidak mudah karena memang itulah dia. Makanya kuncinya kan di situ, ketaatan kepada suami, taat kepada suami, bersyukur kepada suami, ya, atas segala apa yang diberikannya. Memang kelihatannya mudah tapi ternyata sulit ya. Mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan, Pak Ustadz. Iya. Ya, berdoalah semoga Allah mudahkan ya. Semoga Allah Amin, mudahkan. amin, amin. Silakan ada yang lain? Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada yang lain? Kan yang mau bertanya lagi? Ya, unmute saja kalau mau bertanya. Silakan ya. Ini ada juga yang mengikuti dari luar negeri juga nih. Alhamdulillah nih kelihatannya nih, Masya Allah. Saya lihat dari tampilan pesertanya ya. Barakallahu fikum. Di YouTube juga ada yang lihat juga, Pak. Jadi bisa disaksikan live di YouTube juga. Ada yang dari Dubai juga nih kelihatannya nih. Allahu Akbar. Semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariah kita semua ya. Amin ya Rabbal. Ada yang mau bertanya silakan. Silakan yang mau bertanya. Silakan ya. Kesempatan untuk bertanya. Masih ada kurang lebih berapa? 3 menit? Ya. Masih ada 3-4 menit lagi, silakan. Ya, saya hanya ingin mengingatkan untuk diri saya dan teman-teman ya. Jadi simpanan itu ternyata tidak juga sulit bagi kita. Ya. Simpanan utama itu tidak juga sulit. Tinggal kita mencoba ya melawan hawa nafsu sendirilah. Kayak kita berzikir, apa susahnya tadi saya katakan, apa susahnya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Teruslah basahi lisan kita dengan itu daripada ngomong yang tidak bermanfaat atau bahkan cenderung bergibah. Kenapa kita tidak basahi lisan kita dengan itu? Dan tidak susah. Kita semua hafal. Ya. Jadi tidak susah gitu. Bahkan itu menjadi amalan utama gitu ya. Lalu kita bersyukur, apa susahnya kita bersyukur misalnya? Ya, kita tentu sebagai orang yang mempunyai akal sehat ya dan hati nurani yang bersih, insya Allah tidak sulit untuk bersyukur kepada Allah, itu tidak sulit. Yang tadi saya contohkan, kita diberi sesuatu oleh orang aja kita berterima kasih. Ya, itu kan otomatis tuh sebagai manusia dengan fitrahnya itu tidak akan sulit untuk mengatakan terima kasih. Apalagi kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan segala hal ya kepada kita. Sampai kita bisa ketemu begini dengan izin Allah saja. Kalau enggak, ya enggak juga bisa kita ketemu seperti ini. Kok tidak bersyukur kepada Allah gitu. Dan yang ketiga tadi, istri yang soleha, ya berusahalah. Karena ganjarannya sangat besar, surga. Ya. Karena tadi Nabi mengatakan, surga dan nerakamu itu tergantung suamimu. Makanya tadi ada pertanyaan, suami yang gimana gitu ya Pak Samsul ya? Suami yang gimana ya? Tentu suami yang juga menjalankan syariat. Ya. Yang juga suami yang senantiasa berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Tetapi kalaupun ya, sang suami ini juga tidak seperti yang diharapkan, tetapi sang istri bersabar dengan kondisi seperti itu, karena banyak riwayat yang mengatakan juga seperti itu ya. Seorang suami yang tidak seperti yang diharapkan, tidak seideal yang dia inginkan, tidak sesoleh yang dia inginkan, ya, tetapi menghadapi kondisi begitu sang istri bersabar, maka dia pun mendapat pahala yang luar biasa dengan kesabarannya itu. Ya. Jadi semoga kita semua menjadi orang yang bertakwa, jadi suami-suami yang soleh, jadi istri-istri yang soleha. Ya. Maka doa itu terus dipanjatkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu pun terus kita panjatkan kepada Allah. Kalau saya nggak keliru ya, itu surat Al-Furqan ya, surat 25 ayat 74. Kalau nggak salah ya, itu doa itu adanya di sana. Wallahu a'lam. Demikian Pak Samsul, kalau tidak ada, sudah jam 5 ya, saya pikir kalau memang masih ada silakan, satu lagi, kalau tidak kita tutup saja. Silakan Pak Samsul. Baik Pak, jazakallah khair Pak Ustadz Salim yang telah menjelaskan kepada kita 3 simpanan yang utama tadi. Mudah-mudahan ini menjadi penambah ilmu kita dalam kajian ini, dan mudah-mudahan nanti untuk kajian yang berikutnya semakin bertambah ilmu agama Islam kita, sehingga meningkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menjadi yang hamba yang bersyukur dengan lisan yang berzikir dan mempunyai istri yang solehah
dan mempunyai suami yang soleh juga. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, informasi terakhir dari kami untuk menutup kajian ini. Kajian kita ini bisa disaksikan di YouTube, baik live maupun offline. Jadi yang sudah terekam masih bisa dilihat di YouTube, bisa cari saja kajian Islam Sentana. Itu akan muncul semua kajian-kajian kita yang sudah terekam sebelumnya. Dan saat ini juga live, jadi ke depan nanti kalau ada rekan-rekan yang memang dia gak punya Zoom, bisa dikasih linknya supaya mereka juga bisa menyaksikan kita secara live. Demikian Pak Salim, silakan untuk closing statementnya Pak Salim. Ya, alhamdulillah, barakallahu fikum ya. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita, melindungi kita, dan menjaga lisan-lisan kita, terutama untuk saya sendiri ya sebagai pengisi acara tetap di Jumat sore ini. Saya juga berdoa kepada Allah, ya Allah jagalah lisanku ya, dan kalaupun ya ada yang keliru atau salah, itu ya semata-mata karena kekurangan, keterbatasan ilmu saya, kelemahan saya, dan saya beristighfar atas segala kekurangan dan kekeliruan saya. Demikian juga semoga Allah ampuni dosa-dosa kita karena kekeliruan dan kesalahan yang bisa saja sengaja atau tidak disengaja, ya, maka kita senantiasa mohon ampun kepada Allah. Ya, karena tidaklah semua manusia kecuali bersalah, kata Nabi, kullu bani Adam khata, ya, wa khairuna at-tawwabin. Semua manusia itu pasti punya salah dan dosa. Dan sebaik-baik orang yang punya salah dan dosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Maka marilah ya saya menghimbau kepada diri saya sendiri dan keluarga saya semuanya untuk mari kita jangan segan-segan untuk senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kepada semuanya ya. Dengan mudah, jangan sulit-sulit mohon maaf ya. Ya karena mohon maaf nih jangan setahun sekali nunggu lebaran ya. Tapi biasakan kita meminta maaf satu sama lain karena tidak mungkin kita ya akan lepas dari kesalahan dan dosa. Baik, barangkali kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita jumpa kembali pekan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kemudahan Allah untuk senantiasa mengkaji bagian dari ilmu-ilmunya. Alhamdulillah, terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih Pak Salim. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam.